cuma saya lihat waktunya ya. Kalau waktunya nggak nutup, mungkin nggak nyampe sana. Tapi kalau nutup, nanti nyusun laporan arus kas metode tidak langsung. Gitu. Nanti kita lihat kondisinya. Saya nanti koordinasi sebelum menyampaikan soalnya, karena sudah diminta untuk soal UASnya. Jadi kemungkinan minggu depan nanti saya udah nyampein. Makanya nanti materi-materi yang tinggal sisa-sisa ini kalau nggak salah harusnya tinggal sisa berapa pertemuan ya. Lihat dulu, tapi tadi dua, tiga, empat, satu. Ya nanti kita tinggal 3 pertemuan yang sekarang. Nanti setelah ini ada 2 lagi pertemuan. Nanti saya akan usahakan saya kerjakan dulu biar nanti Anda cepat memahami maksudnya ya. Jadi sekarang kita berharap sih minimal Anda tahu ya, walaupun nggak begitu dalam. Ini kertas kerjanya itu seperti itu gitu ya. Nah, ini memang model formnya itu beberapa sekarang sudah mulai dimodifikasi karena memang sekarang itu sudah banyak menggunakan bantuan Excel itu. Kalau dulu zaman saya audit itu kita itu harus kertas kerja hard copy dan seluruh KKP-nya itu harus tulis tangan. Walaupun waktu itu diperbolehkan pakai pensil, tapi hal-hal yang penting harus pakai pulpen. Ya, tujuannya adalah kalau ada materi yang berkaitan dengan risiko perusahaan atau berkaitan dengan hal yang urgent, nanti itu akan dijadikan semacam barang bukti ya. Terutama kalau perusahaannya mempunyai hubungan misalnya perbankan atau perusahaannya memang dimiliki oleh banyak investor yang melibatkan banyak masyarakat. Dan sementara ini memang banyak kan dipakai bank, jadi bank itu kadang suka konfirmasi kalau ada transaksi yang memang mereka curiga gitu, misalnya perusahaannya rugi tapi utangnya besar. Itu bank suka nanya-nanya ini benar enggak gitu. Mereka selalu konfirmasi. Terus mereka suka menanyakan juga berkaitan dengan posisi piutang ya. Itu salah satu yang suka dikejar karena mereka kadang suka nanyain mana bukti konfirmasinya. Makanya dalam UAS nanti kita akan minimal bank dan piutang kita wajib menyampaikan karena di situ ada konfirmasi. Kenapa? Karena konfirmasi nanti kalau perusahaan berhubungan dengan perbankan itu pasti akan ditanya ya kalau ada masalah, tapi kalau nggak ada masalah artinya bayar utangnya lancar, terus sesuai atau tepat waktu, terus perusahaannya juga memang berjalan bagus ya, biasanya sih salah. Jadi kalau perusahaannya udah bayarnya bermasalah, udah gitu laporannya pun juga merugi, nah, itu kadang KAP suka disambangin ya. Kalau ternyata perusahaan ini seperti itu, nanti apakah benar memang perusahaan itu bisa jalan, karena kadang ada beberapa perusahaan yang merugi tapi ternyata perusahaan itu bisa jalan normal, nggak ada kesulitan apa gitu ya. Nah, itu kadang perbankan juga suka konfirmasi kenapa jangan-jangan ini dimainin, maksudnya sebenarnya perusahaan ini untung tapi dilaporkan merugi gitu. Karena apa? Karena dia melihat komposisi kas dan setara kasnya ternyata masih normal gitu ya. Tapi di dalam laporan operasional ternyata perusahaannya seakan-akan sakit. Gitu. Makanya konfirmasi bank yang berkaitan rekening, saldo rekening atau konfirmasi berkaitan dengan
hutang bank gitu ya, atau konfirmasi terhadap hutang-hutang yang nilainya besar, selalu ditanyakan oleh para ini ya bagian investasi di bank. Karena kalau di bank bagian investasi itu adalah macam ujung tombak ya, atau semacam QC-nya. Jadi dia yang akan mengontrol posisi customer, apakah customernya itu lancar, bermasalah atau sakit gitu ya, atau nggak ada gerakan apa-apa gitu. Makanya kalau ada permasalahan investor si debitur tidak bayar gitu, makanya yang berisiko pertama kali biayanya adalah bagian dialah yang ngawasin. Nah, nanti bagian itu dia biasanya akan bekerjasama dengan debt collector ya. Kalau ini apa, bila mana nanti ditemukan banyak transaksi-transaksi yang tidak wajar. Makanya kita hati-hati kalau sebelum kita bertransaksi hutang gitu, karena kadang kita itu suka dapat beberapa inputan gitu ya, bahwa pinjaman itu ya gampang, apalagi sekarang memang kalau kondisi normal bank itu banyak duit yang numpuk ya, artinya kepercayaan rakyat kepada bank kan tinggi, sehingga banyak masyarakat tidak menyimpan duitnya itu di lemari atau di rumah. Jadi banyak bank akhirnya overload dana, sedangkan dana itu kan harus diputar. Diputar kan bank akan merugi sendiri karena mereka harus bayar operasional. Jadi memberi kita bunga kecil ya, kayak kemarin aja deposito di Bank BCA itu cuma 2,6%. Sedangkan kalau duit dipinjamkan ke pengusaha itu bisa sampai di atas 10%. Itu makanya mereka benar-benar akan melihat dan kontrol ya pada nasabah-nasabah yang melakukan transaksi itu, bagaimana supaya memang mereka itu bayarnya juga aman, karena hidupnya dari bank itu adalah dari selisih ya, dari selisih investasi yang disampaikan dengan bunga yang disampaikan ke para pengusaha. Dengan bunga bedus itu kan sekarang kecil ya, sangat kecil. Itu sudah 12, masih berapa ya Mbak Carmila ya, masih ada 7-an ya, 7 ya. Oke, masih ada tambahan. Rahma. Iya, Mister. Mister, itu iya apa UASnya itu enggak semuanya. Itu kan ya, Mister. Enggak, tapi Enggak paling nanti kita ngasih sampling maksimal 4 atau maksimal. 3. Biasanya sih yang sering diujikan itu kas dan setara kas, piutang, kadang persediaan, kadang aktifan tetap, di antara itu. Atau kadang suka loncat ke prepaid expand, jadi nggak semuanya. Untuk filenya kan Mister kemarin bilang di print ya, Mister ya. Betul. Terus nanti dikumpulinnya bagaimana, Mister? Nanti ditaruh di file yang ada kaitannya itu. Terus nanti kalau bisa sih nyusun KKP seakan-akan memang itu kertas kerja pemeriksaan ya yang harus diserahkan kepada KAP itu, nanti diserahkan ke akademik. Jadi nanti kalau sudah ngumpul semua, biasanya nanti saya akan dikonfirmasi, terus nanti kita akan meriksa. Terus untuk UTS-nya nanti UAS-nya ya dari hasil nanti ujian.
Untuk yang di print dari materi yang ke-1 sampai materi sekarang ya, Mister? Ya, betul, betul. Jadi pertama dari mulai Kelas. ya nanti ini itu WI atau kemarin kita sebut TB1, TB2 ya, atau KKP Neraca dan KKP Laba Rugi. Terus nanti baru KKP Kastra Kas, KKP Piutang, KKP Persediaan dan sebagainya sampai nanti terakhir itu kalau nggak salah yang sekarang terakhir itu KKP Operasional. Nanti di situ nanti ada cetak terus nanti terakhirnya pertemuan 23 besoknya ya 2 kali itu sepertinya sekali lagi deh, Mister, karena tanggal 19 ya, iya tanggal 19 UASnya. Oh, nggak lihat itunya ya kemarin, cuma undangan buat soal aja. Berarti minggu depan terakhir, Mister. Berarti nanti gini aja, ya udah nanti hari apa ya Sabtu atau Minggu atau apa nanti saya kirim materi terus nanti ada absen ya. Nanti terus terakhirnya nanti hari Selasa kita langsung review materi sampai laporan keuangan ya. Jadi nanti minggu yang satunya nanti kita hanya ngasih materi aja, nanti biasa terus silahkan absen. Materi terakhirnya nanti review materi sampai laporan keuangan paling. Jadi ya ini memang jujur saya memudahkan karena Anda tinggal setting aja karena sebenarnya laporan itu sudah kerja sudah kita jawab semua ya. Paling nanti kalau ada pertanyaan monggo, tapi yang penting nanti tolong kalau udah itu nanti tolong dicetak dan rapi. Kertas kerjanya pakai F4 ya standarnya. Dimasukkan ke map gitu atau? Ya, map yang ada kaitannya itu. Map file yang ada pembolongnya itu, Mister, ya, yang ada klik. Yang ada pembolongnya. Jadi nanti Anda cetak dari awal sampai akhir. Nanti finalnya laporan yang nanti ya udah saya usahakan saya suapin lagi, artinya saya jawab sampai menyusun laporan finalnya. Jadi nanti Anda itu sebenarnya belajar dari jawaban jadinya ya, bukan belajar berusaha untuk membuat. Tapi dari jawaban silakan Anda pelajarin dan sebenarnya kalau memang ada minat dengan ilmu ini dari yang sudah kita jawab pun nanti ada ya minimal tahulah gitu ya bahwa kerja itu kalau audit kita seperti ini. Ya saya berharap nanti selengkap mungkin dan seinformatif mungkin beberapa siswa yang kemarin itu ada yang benar-benar rapi banget ya, jadi seakan-akan dia udah kerja di kantor akuntan gitu. Cara memfilenya gitu kan, kalau sudah bagus kan filenya pun ya di KAP itu kan juga harus benar-benar rapi gitu. Artinya biasanya kayak supaya kertasnya sama, biasanya yang dipakai ukuran supaya ini arah dari atas gitu ya, supaya nanti penyajiannya lebih rapi. Karena apa? Karena dalam materi ini pun sebenarnya saya juga menilai kerapian juga sebagai salah satu dari bentuk penilaian UTS-nya. Gitu ya. Jadi kalau sekarang itu saya nggak ngelihat lagi benar salahnya gitu ya. Walaupun tetap saya pertimbangkan, tapi poinnya kecil. Kenapa? Karena bagian besar KKP itu sudah saya isi jawabannya. Nanti porsi yang terbesar adalah bagaimana Anda nanti mengarsip, terus bagaimana Anda itu mencetak lengkap gitu ya, terus urutan dari KKP-nya, kode-kodenya dan sebagainya. Sehingga nanti benar-benar kelihatan seakan-akan Anda memang sudah melaksanakan audit itu. Nah,
nanti tujuannya adalah nanti siapa tahu nanti diantaranya mahasiswa di sini ya yang ikut materi ini, dan ini adalah materi penghujung biasanya. Nanti ada minat di bidang ini gitu ya, kerjaannya banyak, terus pressure-nya juga tinggi, tapi duitnya juga lumayan gitu. Karena biasanya kan di samping ada penghasilan, beberapa akuntan itu suka memberikan semacam tip atau komisi bagi beberapa auditor yang menyelesaikan laporan gitu ya. Kalau dulu saya itu per laporan itu ada tarifnya. Kalau perusahaan gede kadang 1 kali gaji ya. Jadi kalau 1 bulan bisa mengerjakan 2 perusahaan itu dalam 1 bulan kita dapat 3 kali gaji plus ada transportnya. Dulu di tempat saya begitu ya. Nah, sekarang itu beberapa akuntan termasuk kantor saya juga nggak beda jauh. Cuma memang kita lihat karena kan suka kalau konversi kan nggak bisa dikerjain sendiri, suka memang harus keroyokan karena memang banyak yang dikerjain. Biasanya nanti kita akan kalau modelnya kita borongan atau apa nanti kita akan ada presentasi besok ya. Di samping kerjaan rutinnya juga mereka akan mendapatkan semacam kerjanya emang lumayan ya, jadi makanya kalau Anda kerja awalnya dari akuntan atau konsultan terus pindah ke perusahaan itu nanti akan kelihatannya kayak apa ya, tadinya mikirnya macam-macam gitu, kerja di perusahaan agak sedikit nyantai, terus kalau di perusahaan kan kerjaan monoton ya, walaupun accounting gitu ya dikerjain ya itu terus gitu. Kalau di akuntan publik atau konsultan pajak itu materinya kan macam-macam. Kita banyak menemukan beberapa karakteristik ya dari manajemen, dari yang baik banget atau yang sedang-sedang cuek ya atau biasa-biasa atau malah kadang suka muji kita gitu. Itu banyak warna-warnanya di sana. Makanya beberapa perusahaan yang tahu kalau ada pelamar dari fresh atau dari perusahaan lain, dari akuntan atau dari konsultan, pasti mereka akan mendahulukan untuk akuntan dan konsultan dulu. Nah, nanti kalau diuji syarat baru mereka melihat ke sana. Nah, sekarang beberapa perusahaan itu tidak melihat lulusannya dari mana ya, UI atau dari ITB atau apa. Tapi sekarang itu kalau menguji itu berdasarkan kemampuan. Kenapa? Karena sekarang ilmu itu banyak di luaran. Jadi nggak harus di kampus, nggak harus di sekolah atau apa. Otodidak pun kalau mau belajar, audit pun kalau mau autodidak itu bisa kita pelajari. Tanpa ada dosen, atau tanpa ada guru, atau tanpa kita kuliah. Nah, ada beberapa karyawan ya yang ternyata mereka itu pinter bukan dari pendidikan atau mereka lulusan dari mana, tapi ternyata dari otodidak ke kreativitasnya dia di lapangan atau di pekerjaan, khusus untuk konsultan, akuntan atau mungkin beberapa perusahaan yaitu malah lebih cepat menonjolnya. Kan sekarang kalau dulu kan kalau yang kerja di bank itu adalah yang rata-rata mereka adalah lulusan dari negeri ya, dari UI, sekarang banyak perusahaan swasta termasuk LP3I pun juga sudah banyak masuk ke perbankan ya. Mahasiswa saya itu udah banyak baik di LP3I maupun di YAMI. Mereka ada yang kerja di bank besar atau perusahaan-perusahaan asing atau malah dia jadi punya kantor sendiri padahal dia sendiri pun masih sambil sekolah gitu. Kenapa? Karena memang dari dasarnya mereka sudah siap, sudah bisa, paling kadang cuma ngejar legalitas. Gitu. Oke, saya ini ya, sekarang soalnya sudah hampir jam 7, saya review satu-satu aja ya. Yang lainnya nanti sambil nyusul. Yang pertama adalah utang. Mungkin kalau Anda lihat dari bukunya adalah mungkin Anda lihat halaman
Halaman 43. Oh iya, udah saya ini belum ya, sorry. Saya masukkan dulu. Kelihatan ya? Ininya, kata kerjanya kelihatan? Oke. Kelihatan, Mister. Kelihatan, Pak. Oke. Nanti Anda silakan nanti konfirmasi yang G1, G2 dan sebagainya ini adalah dari voucher payable and accrued expenses, jadi tugas 7. Jadi semua buktinya ada di situ ya. Dari G1 itu adalah pemeriksaan berkaitan dengan hutang voucher atau hutang usaha, gitu ya. Sumbernya dari sini 43, tinggal rekap aja. Terus nanti kalau di lapangan dari data ini Anda biasanya langsung ngitung ya, atau ngecek apakah benar transaksinya itu memang ada. Itu dari mulai di laporan, terus masuk ke buku besarnya, buku besar nanti akan masuk ke transaksi sumbernya ya, ke voucher atau mungkin dari pembelian apa atau dari adjustment nanti akan kita telusurin sehingga akhirnya angka ini memang benar-benar yakinkan memang ada ya. Halaman nanti kalau Anda ngecek halaman 43 untuk yang pemeriksaan voucher payable. Itu yang kedua adalah konfirmasi ya. Konfirmasi ini saya munculkan ada konfirmasinya ya. Ini berkaitan dengan asuransi. Ini kalau coba dulu konfirmasi. Ternyata nggak kelihatan juga ya. Nanti saya hidupkan. Jadi ini adalah konfirmasi kepada asuransi, di mana konfirmasi ini adalah untuk meyakinkan apakah benar perusahaan itu mempunyai transaksi atau hutang kepada asuransi ya. Jadi biasanya ini adalah hutang semacam polis yang memang jatuh temponya harusnya Desember ya, tapi sampai Desember belum dibayar ya. Mungkin baru bulan atau tahun berikutnya. Jadi saldo ini untuk meyakinkan kita harus konfirmasi karena kita tahu jawaban konfirmasi ini dianggap lebih valid dibandingkan hasil dari pemeriksaan yang kita buat ya. Jadi nanti beberapa akun yang kita konfirmasi itu biasanya dianggap bahwa transaksi itu kita masih butuh pembuktian tambahan supaya diyakinkan bahwa memang benar kalau perusahaan itu melakukan hubungan atau transaksi dengan berkaitan dengan asuransi. Terus selanjutnya pemeriksaan hutang yang belum tercatat ya. Ini adalah dengan biasanya melakukan cut off ya. Nanti Anda bisa lihat di 44 dan juga itu ada masih di 43 ya. Itu dengan melihat tahun berikutnya. Jadi misalnya ada transaksi yang sebenarnya itu miliknya tahun kemarin atau tahun kalau di sini adalah tahun 2002. Tapi ternyata sampai Desember itu belum dibayar, ya. Ini nggak beda jauh dengan yang tadi ya. Cuma ini adalah berkaitan dengan hutang. Nah nanti ngeceknya adalah kita melihat transaksi di bulan Januari, Februari sampai Maret. Biasanya. Kadang ada beberapa bulan atau kalau usahanya memang lancar dalam transaksi 1 sampai 3 bulan ke depan,
biasanya akan muncul beberapa transaksi yang miliknya tahun kemarin baru dibayar, tapi perusahaan nggak ngerti, nggak tahu. Kalau gaji mungkin akan tahu, kenapa? Karena biasanya ya akhir bulan pasti bagian manajemen akan menghitung ya, walaupun kadang manajemen itu ya udah nanti bayar awal bulan aja, tapi nilainya sudah ketahuan. Tapi kadang audit tahunya ya udah daripada nanti angkanya masih estimasi, kita nunggu yang dibayar berapa, hitungan pastinya ya. Makanya beberapa akuntan akan melihat cut off setelah tanggal neraca. Januari sampai Maret biasanya yang sering terjadi untuk melihat accrued expense payable ya, hutang biaya lah atau expense payable. Oke, terus untuk H1 ya, halaman 44 ini berkaitan dengan gaji ya. Jadi gaji kalau untuk supporting ininya globalnya kita bisa menulis misalnya nilainya berapa, tapi kalau dalam pemeriksaan di lapangan angka 20, 341, 250 nanti ada buntutnya ya, ada supportingnya supaya apa? Bahwa kita yakin bahwa angka 20 itu memang ada namanya, jangan sampai muncul angka tapi ternyata namanya nggak muncul, langsung gelondongan gaji, padahal sebenarnya itu untuk siapa ada ya. Dalam pemeriksaan ini kita harus lihat supporting. Terus ada juga H2 itu untuk memeriksa mengenai pajaknya ya. Jadi di perusahaan kadang antara pembayar ya dan penghitung pajak itu selalu beda ya. Ada PPh 21 yang dihitung oleh khusus bagian pajak, tapi ada yang penghitungan PPh 21-nya itu ada di lingkup HRD. Nanti kita tergantung dari perusahaan itu menggunakan kondisi itu di mana gitu ya. Tapi yang jelas nanti kita akan tahu dan melihat dan uji ngitungnya berdasarkan peraturan. Mungkin 2003 sesuai peraturan tahun kemarin ya. Tapi yang untuk sekarang misalnya 2020 gitu ya, tahun kemarin kita harus mengikuti aturan tahun 2020. Jadi angka-angka ini ada listnya semua. Jadi nanti kalau udah oke ya udah kita centang kalau kita udah periksa. Nah, nanti angka akhirnya ini maksudnya bahwa ke TB1 itu nanti angka ini akan ditarik ke trial balance 1 atau ke kertas kerja neraca. H3 ini adalah pemeriksaan berkaitan dengan hutang PBB ya, ada di halaman 44-45 itu ada hutang PBB di sana. Nanti kita akan lihat, biasanya sih ini simpel ya, kenapa? Karena tagihan PBB biasanya kita sudah mendapatkan SPT-nya, jadi nanti kita tinggal bayar. Untuk melihatnya apakah ini nanti hutang atau enggak, kita akan lihat transaksinya itu tanggal atau utuh tahun berapa ya. Biasanya kan kalau PBB itu utuh tahun 2020 atau mungkin ya kalau di sini adalah 2003, nanti baru akan keluar SPT PBB-nya adalah 2 bulan atau 3 bulan ya. Kalau yang aktif adalah 2 bulan, nanti perusahaan baru bayar. Jadi jatuh temponya itu ada yang sampai September, ada yang sampai hanya Maret atau April, Mei gitu ya, tergantung dari kebijakan masing-masing daerah. Nanti kalau akan kita lihat kalau oke ya udah gitu ya. Nanti kita akan di sini akan kita uji hitungannya. Mungkin yang pernah ini ya buat materi pajak biasanya untuk PBB itu kan ada rumusannya ya, ada bisa menguji. Jadi SPT yang diterbitkan di Spenda, apakah hitungannya sama dengan rumusan yang kita punya. Kalau udah oke, berarti angka bisa ditarik di TB1. Berarti angka sudah matang dan oke. Ini ada halaman 45 ya. Terus yang selanjutnya adalah pemeriksaan pajak penghasilan, biasanya tahunan. Ini nanti
akan ada semacam simulasi ya perhitungan BPH pasal 29 atau pajak penghasilan selama tahun 2003. Jadi mulai tahun kalau nggak salah itu 2006-2007 itu perusahaan ke akuntan disarankan untuk membuat kertas kerja perhitungan BPH pasal 29. Ini hasilnya baru kita tarik, kalau oke nanti kita baru TB1. Jadi TB1 itu dianggap kertas kerja sudah matang. Terus dividen utang dividen ini adalah akan muncul bila mana dalam RUU itu diputuskan bahwa perusahaan itu harus bayar dividen. Makanya untuk pemeriksaan dividen kita harus tahu dasar perhitungannya. Dasar perhitungannya biasanya adalah dari keputusan RUPS. Jadi RUPS nanti keputusannya apa? Misalnya 25%, ya paling nanti ada efek pajaknya dan sebagainya. Nah, nanti angkanya sudah oke belum? Kalau mereka ada yang beberapa perusahaan ngitung berdasarkan kepemilikan saham gitu ya. Tapi ada yang mereka ngitung ya udah di persentase aja deh. Ya tergantung dari kesepakatan dari rapat umum pemegang saham. Yang penting adalah semua semua pemegang saham setuju. Itu ya, itu ada di halaman 47, 46 ada di situ, silakan nanti ngecek. Ini untuk KKP pemeriksaan voucher payable dan accrued expenses. Saya jawab. Silakan Anda nanti cek, kalau memang ada pertanyaan silakan konfirmasi, kalau enggak nanti tolong dicetak yang rapi nanti untuk bahan atau dasar penilaian. Oke, ada pertanyaan sebelum saya masuk ke audit berikutnya? Kita langsung aja ya Mbak ya. Oke, siap. Kertas kerja kelihatan kan? Mbak Mila? Mbak Rahma? Iya, Mister, masih belum ada. Oke, saya lanjut aja ya. Iya, Mister. Saya akan masuk pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan hutang jangka panjang, terus hutang bunga dan modal. Ya, Anda bisa lihat halaman tugas 8, halaman 49, 50, 51 sampai 51 ya. Oke, saya review aja. Pertama adalah pemeriksaan berkaitan dengan hutang jangka panjang ya. Jadi kalau hutang jangka panjang di sini kita harus setidaknya kita harus tahu bahwa hutang ini nanti akan dibayar lebih dari 1 tahun ya. Makanya kalau misalnya long term payable kita harus uji dulu. Pertama adalah kita harus misahin apakah masih ada hutang jangka pendek yang masuk di jangka panjang. Karena beberapa perusahaan itu mempunyai atau kadang suka malas gitu memilah-pilah atau mengelompokkan bahwa ternyata di hutang jangka panjang itu ternyata sebagian itu harus lunas untuk jangka waktu misalnya 2003 gitu ya. Padahal posisinya dimasukkan ke hutang jangka panjang. Makanya oleh perusahaan harus dipilah-pilah. Supaya apa? Supaya ketahuan sebenarnya hutang jangka panjang itu tinggal berapa. Gitu. Sampai kelihatannya nilainya tinggi, ternyata ada sebagian atau 40%-nya adalah harus lunas 1 tahun. Nah, nanti kenapa? Nanti ada beberapa pengaruh ya. Pertama kalau memang kita mau menghitung rasio likuiditas, jadi likuiditas perusahaan jadi seakan-akan tinggi, bagus.
Kenapa? Karena hutangnya kecil. Ternyata ada hutang jangka pendek yang belum diturunkan dari hutang jangka panjang. Dan ada beberapa itunya. Makanya kan kenapa akuntan bank itu suka minta laporan audit daripada laporan internal. Karena kalau laporan internal biasanya mereka yang penting saya punya utang ini ya udahlah sama, yang penting kan nilainya sama gitu. Tapi kalau bank kan nggak maunya nggak gitu. Karena mungkin nggak di utang jangka panjang bank itu masih ada hutang yang ternyata harus diselesaikan dalam 1 tahun, ya. Sehingga nanti pembuatan analisis rasionya itu lebih fair. Oke, kalau di sini adalah berkaitan dengan jaminan peralatan ya. Nanti Anda bisa lihat halaman 49. Terus ada pemeriksaan rent payable hutang. Jadi perusahaan itu dalam transaksinya kan menyewakan ya lahan kepada asuransi kalau nggak salah untuk digunakan, terus nanti per tahun akan mendapatkan alokasi lah ya, alokasi pendapatannya berapa. Nanti kita akan hitung, kita akan cek ya, kita akan uji. Di sini adalah ujiannya adalah 500.000 kali 15% kali 0,5% itu untuk hitung biaya bunganya. Ini ada transaksinya itu ada di itu ada di halaman 49 ya. Anda nanti tinggal trace saja, pasti ketemu ya. Nyari ini angka 532, 500 dari mana, ini 37, 275 dari mana, gitu ya. Dia satu-satu pasti. Terus selanjutnya yang I4 itu berkaitan dengan pendapatan yang ditangguhkan, atau kalau kita belajar dasar akuntansi kemarin adalah pendapatan diterima di muka, gitu ya. Pendapatan diterima di muka itu adalah duitnya sudah kita terima, tapi pekerjaannya nanti baru akan dikerjakan bulan depan atau tahun depan. Gitu. Sehingga seakan-akan kita punya duit, tapi sebenarnya kita masih punya hutang pekerjaan kepada customer. Gitu. Makanya kita akan cek. Nah, kalau di sini adalah berkaitan dengan sewa kalau nggak salah ya. Anda bisa lihat di 4 itu di halaman halaman 50-an, nanti bisa Anda cek ya. 4 halaman 49 50. Nanti ada perhitungannya sehingga Anda dapat sebesar 49 ini. Terus ini ada koreksi karena hitungan perusahaan itu ada 6,656, tapi ternyata ada selisih 1960, sehingga dibuat usulan penyesuaiannya. DP-nya adalah AR atau receivable atau piutang, adalah other income, pendapatan lain-lain. Jadi belum kehitung ya, ini belum kehitung, hanya dihitung 6 bulan, sehingga ada selisih dari duit. Terus J1 itu berkaitan dengan pemeriksaan saham. J1 ini Anda bisa lihat di halaman 50 ya, nanti Anda lihat 50 51 berkaitan dengan modal saham. Jadi di sini Anda yang kalau di lapangan yang Anda pegang adalah akte ya, akte perubahan terakhir. Jadi kalau memang pemeriksaan di 2003 berarti yang Anda harus lihat adalah akte perubahan pada tahun itu yang terakhir ya. Kalau memang Oktober misalnya Oktober ada akte perubahan, tapi Desember juga ada akte perubahan, berarti yang kita pegang adalah yang kita cek berapa nilai saham-sahamnya ya. Terus nanti kita uji, kalau memang udah oke, berarti sudah ini ya. Karena apa? Ada kalanya saya punya beberapa customer itu mereka itu nulis di sahamnya, di modal saham itu sampai berapa miliar, tapi ternyata di aktenya cuma ada 500 juta gitu ya. Jadi kita bingung itu kenapa bisa muncul itu gitu.
ternyata ada laba ditahan yang dinaikkan ke dalam modal. Padahal syarat dari permodalan itu adalah harus ada legalisasi dari notaris. Nah, bagaimana kalau gitu? Nah, duitnya kan punya perusahaan juga laba ditahan. Nah, kita tidak bisa mengakuin penambahan saham itu walaupun memang duitnya dari laba ditahan dan memang perusahaan memungkinkan untuk sana. Kenapa? Karena dari sisi legalitas memang nggak boleh ya, karena tidak ada dasarnya. Yang kedua, dengan menaikkan laba ditahan ke modal itu nanti ada efek namanya dividen. Ya, seberapa besar dana yang dinaikkan ke modal nanti akan dapat atau kena pajak dividen 10%. Ya. Makanya kita harus benar-benar cek di aktenya apakah benar memang perusahaan itu ada penambahan modal. Terus yang terakhir adalah untuk yang ini adalah RE ya, retained earnings. Sebenarnya ini dalam pemeriksaan itu panjang ya, karena apa? Memang kalau perusahaan tidak banyak membuat koreksi laba ditahan, simpel gitu ya, tapi kadang di akuntansi koreksi laba ditahan itu memungkinkan kalau memang benar-benar transaksi itu adalah tahun kemarin yang ternyata terlewat. Cuma kalau dari efek pajak, transaksi yang dikoreksi tahun ke belakang nanti akan ada efek namanya pajak. Ya, artinya kalau ada penambahan laba ditahan atau penyesuaian penambahan laba ditahan, nanti sebesar nilai itu nanti akan dikalikan PPN 10%. Kenapa? Karena penambahan pendapatan akan jadi objek. Atau bagaimana kalau dia bukan PKP? Kalau dia bukan PKP berarti nanti akan ada koreksi SPT ya. Yang nantinya udah otomatis nanti akan terkena PPh pasal 29. Jadi efeknya panjang, makanya kita harus ngecek apakah perusahaan itu memang ada koreksi, dan koreksi itu apa kita harus tahu. Ya, di sini adalah koreksinya adalah perusahaan membayar dividen sebesar 54.250. Masalah enggak masalah kalau memang dividen sudah ada dasarnya. Jadi, kalau pemutusan pembelian dividen itu berdasarkan dari rapat umum pemegang saham, ya. Nanti berapa persen dividen yang disetujuin akan kita turunkan menjadi dividen dan akan kita akui utang piutang. Jadi nanti dividen di sini akan mengurangi laba ditahan, terus nanti lawannya adalah hutang dividen nanti akan masuk di hutang lancar. Jadi nanti nyambung. Itu ya berkaitan dengan KKP long term payable halaman 49 sampai 52. Jawabannya juga sudah saya sampaikan semua. Nanti tolong atau silakan nanti ulas ya. Sumber-sumbernya semuanya adalah saya ambil dari buku. Makanya kalau ada pertanyaan sampaikan. Terus materi terakhir malam ini saya ingin mereview sekaligus adalah pemeriksaan terakhir ya, KKP terakhir sebelum masuk ke completing audit. Kenapa? Kalau completing audit ini adalah nanti kita fokusnya sebenarnya ngerapiin laporan KKP. Setelah itu kita mempersiapkan atau menginput jurnal penyesuaian dari hasil kita meriksa. Setelah itu baru narik ke laporan audit di KKP. Nah, kalau sudah kita tarik TB1, TB2, penyesuaiannya sudah kita hitung, baru dasarnya itu kita nyusun laporan audit, neraca, laba rugi, perubahan modal, dan laporan arus kas. Ya, kalau kita untuk belajar sampai di situ biasanya. Tapi kalau laporan keuangan lengkap nanti ada catatan laporan keuangan ya, ada macam. Saya review ini KKP operasi, terus nanti sisanya besok saya sampaikan, terus nanti terakhir kita akan zoom lagi, kita review sehingga nanti ada gambaran bagaimana nanti mengerjakan soal UAS-nya ya.
karena nanti Anda ngerjakan di rumah dengan online dan yang moga-moga ya dengan tidak ada gangguan mengenai internet, karena banyak siswa yang mengeluh kadang beberapa daerah tertentu itu jaringannya kurang bagus. Saya masuk terakhir untuk pemeriksaan operasi. Jadi pemeriksaan operasi itu sebenarnya ini pemeriksaan berkaitan dengan laba atau rugi tahun berjalan ya. Jadi pemeriksaan ini nanti berkaitan dengan pendapatan, harga pokok, biaya operasional. Cuma dalam pemeriksaan ini hanya kita sampling. Yang pertama adalah kita meriksa gaji, ya. Dalam operasional dalam operasional umumnya biasanya pemeriksaan ini sangat-sangat sensitif, ya. Tidak semua perusahaan akan memberikan informasi ini. Bahkan dulu saya itu hanya dikasihkan secara sekilas saja, pokoknya segini gitu ya. Tapi saat mengeluarkan duit kita dikasih tahu, nih uang yang harus dikeluarkan segini, potong pajak segini, terus yang harus bayar ke kas negara sini, yang harus bayar ke karyawan segini, terus yang dipotong untuk pinjaman segini. Tapi mereka tidak memberikan detailnya habis itu siapa. Sering ya, dan bahkan hampir 75% kali ya perusahaan itu pasti tidak akan memberikan transaksi ini. Nah, di sini seakan-akan memang sudah customer-nya memang sudah ngertilah bahwa keperluan dari audit, makanya mereka menyampaikan data-data ini. Jadi kadang di perusahaan di laporan kita hanya mendapatkan angka 623, 625 gitu ya. Tapi kita nggak tahu itu miliknya siapa. Nah, ini dirinci semua. Sebenarnya pun ini juga global ya, karena direktur utama akan ketahuan, direktur editor mungkin, tapi sekretaris tapi kalau ini nanti ada beberapa bagian, misalnya bagian laut itu kan nggak harus satu orang kan, pasti ada beberapa orang. Ya, ini fairnya menurut aturannya sih memang kita harus tahu detailnya, tapi kalau enggak ya penting nanti kita yakin bahwa uang yang digunakan ini adalah memang untuk membayar gaji karyawan. Karena untuk beberapa perusahaan manufaktur kadang suka ada main mata ya, artinya saking banyaknya pekerja gitu kadang suka dimainin oleh mandor. Jadi kalau mutasi keluar masuknya karyawan kalau di perusahaan manufaktur kan sangat tinggi ya. Kadang perusahaan banyak buruh atau apa yang sudah keluar tapi ternyata listnya masih ada. Dengan alasan dia masih kerja 1-2 hari gitu ya. Tapi dia hitung 1 bulan. Ya, kalau perusahaan manufaktur kan yang model keluar di tengah jalan itu kan tidak 1-2 ya, kadang bisa 10 atau berapa nanti baru ganti lagi. Nah saat dia keluar masih dihitung 1 bulan, tapi karyawan baru juga dihitung, itu ya. Makanya kita perlu memeriksa ini dan kita juga perlu melihat perhitungan gajinya ya, apakah sudah dihitung pajaknya dan apakah mereka sudah menggunakan aturan ini ya. Jadi ini sih sederhana sebenarnya kalau di kertas kerjanya, karena ini sudah ada di halaman 53 berkaitan dengan pemeriksaan gaji. Terus M2 itu pemeriksaan berkaitan dengan honor konsultan. Jadi kalau perusahaannya besar biasanya kan mereka akan banyak melibatkan konsultan ya, dari akuntan, konsultan pajak, dari konsultan SDM, macam-macam ya, konsultan hukum dan sebagainya. Nanti akan kita cek. Biasanya untuk pemeriksaan ini kita akan lihat perjanjiannya. Kita list perjanjiannya, apakah mereka ada perjanjian, terus apakah honor-honor yang sudah diberikan, sudah dipotong pajaknya, gitu ya. Karena nanti pemberian ini kan ini bukan karyawan tetap, jadi setiap mengeluarkan harus potong. Nanti kalau oke, baru kita tarik. Terus selanjutnya adalah pemeriksaan pendapatan lain-lain.
ini ada transaksinya GA 210 dan sebagainya. Ini adalah sumbernya dari halaman 54. Anda nanti bisa lihat rinciannya. Jadi ini seakan-akan sudah disiapkan dari manajemen, terus kita uji dan ternyata oke, ya udah, kalau udah oke berarti kita tinggal tarik ke ringkasan atau tulisannya. Terus ada other expense, pendapatan lain-lain, biaya lain-lain. Kenapa kita suka uji? Kadang beberapa perusahaan itu setiap ada transaksi, kadang ya udah masukkan ke lain-lain aja. Biaya untuk keluarga pemilik, ya udah masuk ke lain-lain aja. Bayar listrik pemilik, ya udah masuk lain-lain aja. Nah itu, ini salah satu kenapa kita harus periksa lain-lain, karena kita harus bisa mendeteksi mana yang lain-lain itu milik perusahaan dan mana yang lain-lain itu memang bukan milik perusahaan, gitu ya. Sehingga nanti kalau memang nilainya material, kita harus sampaikan kepada manajemen, ini Pak saya ada temuan nih dari lain-lain nilainya misalnya 28 juta, ternyata sebagian besar adalah pengeluaran untuk keluarga pemilik dan sebagainya. Jadi nanti kita sampaikan walaupun mereka akan ngotot, udah biarinlah jadi biaya aja. Ya. Gak apa-apa, atau itu juga perusahaan milik saya, yang rintis juga saya, biasanya kan suka ya memilih. Ya udah kita sampaikan itu, cuma nanti kita ada catatannya bahwa atas yang namanya itu ternyata milik itu, nanti minimal di manajemen letter ya, supaya apa? Supaya nanti di belakang hari auditor itu tidak disalahkan ya kalau ada masalah pajak apa. Itu semua ada di halaman 55 ya, Anda bisa cek karena tinggal narik-narik itu terus di breakdown. Terus terakhir pemeriksaan operasional lainnya ya, ini berkaitan dengan biaya pokok operasi ya. Jadi biaya pokok operasi itu atau suka disebut biaya lainnya ini adalah biaya di luar usaha ya. Tergantung dari pemilihan, makanya nanti kita juga harus lihat pengelompokannya itu seperti apa. Kalau di sini kan biaya operasional lainnya itu termasuk kelihatannya masuk lingkup biaya operasi ya, tapi dianggap yang tidak rutin kayak korespondensi dan lain-lain, biaya foto dan gambar, supplies ya dan sebagainya. Kita cek ya, kita biasanya akan lihat invoice-nya. Kalau memang ada invoice atau ada bukti bayarnya, jadi kita kalau invoice ada, kita trace ke bank, banknya ternyata keluar ke nama itu, berarti transaksi nggak masalah ya. Tapi kalau ada kita invoice namanya A, tapi ternyata duitnya ke B, ya. Kalau nilainya material nanti akan kita pertanyakan, ini kemana duitnya? Ya, dan nggak ke sini, ini adalah yang punya usaha. Nanti kalau memang oke, ya berarti transaksi sudah dianggap wajar. Biasanya untuk cek ini adalah sebagai sampling ya. Artinya kita tidak detail, yang penting adalah biaya yang kita keluarkan ini berkaitan dengan transaksi yang sudah ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Kurang lebih itu ya audit KKP sesuai dengan ya modul ini, kertas kerja ya pemeriksaan yang harus kita buat, terus nanti ya kalau ini selesai silahkan mungkin besok atau apa segera rapikan KKP-nya. Terakhir adalah sampai ke ini ya audit operasi, jadi Anda rapikan KKP-nya dulu. Setelah itu besok saya mungkin akan sampaikan hari apa ya, pokoknya besok itu karena sudah masuk ke mau ujian ya 19 itu, makanya minggu besok itu 2 materi. Yang satu saya kasih materi berkaitan dengan completing audit, nanti dari KKP yang sudah kita masukkan adjustment, terus kita sampaikan ke laporan audit akhir
di situ. Terus nanti materi yang terakhirnya adalah penyusunan laporan audit. Ya nanti seperti yang saya sampaikan, saya akan ya support untuk jawabnya, karena kalau saya tega untuk ya udah dikerjain sendiri gitu ya, akhirnya ilmunya juga nggak nyampe gitu ya, karena memang pertemuan kita sangat terbatas dan pertemuan praktek itu kan jangankan online ya, kita offline di kampus saja kita jelaskan, kita kasih jawaban pun juga ada sebagian yang masih. Kayaknya itu yang terpenting adalah saya berharap materi-materi ini Anda mengerti lah gitu ya, walaupun mungkin ya sekedar untuk dimengerti, karena memang mungkin ada yang memang nggak fokus atau memang nggak suka bidang ini gitu ya, yang penting tahu gitu, atau yang suka bidang ini mungkin Anda lebih dalami guna ya, artinya nanti kalau Anda kerja di akuntan publik gitu, Anda nggak kaget lagi. Kenapa? Karena dasarnya Anda sudah pernah tahu modelnya ya. Walaupun nanti kalau sudah di lapangan tergantung dari kondisi perusahaan. Saya kira begitu. Barangkali ada yang mau nanya sebelum saya closing. Materi pembuatan kertas kerja sudah habis. Jadi nanti tinggal penyelesaian audit dan penyusunan laporan keuangan. Jadi dua materi. Mbak Dinda, Mbak Ulfa, kalau enggak saya mau live. Belum ada, Mister, sepertinya. Oke. Kalau gitu Mbak Rama saya closing aja ya Mbak. Baik, Mister. Oke. Silakan kalau memang nggak ada pertanyaan Anda bisa live. Terus kita ada 2 pertemuan lagi. Nanti saya akan olah dulu. Nanti lancar, yang jelas nanti pertemuan minggu depan kalau nggak bisa nanti saya akan sampaikan materinya. Terus materi terakhir sebagai penutup nanti kita zoom lagi untuk review semua sekaligus nanti ya bagaimana jawab untuk ujian UAS. Biasanya minimal 4 jam ya nanti Anda ujian. Semoga nanti dengan bukti yang sudah saya jawab Anda bisa punya gambaran yang pastilah gitu ya, sehingga nanti Anda nggak bingung lagi. Oke gitu, kalau nggak ada hal Mbak Rama ya saya closing. Mbak Ulfa silakan kalau yang mau lab monggo. Terima kasih, saya mohon lab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Saya lab ya. Baik, Mister. Oke. Ya, Mister. Assalamualaikum.